Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Perkenalkan, nama saya Syahrudin. Saya dari mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 6. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Supriyan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Beliau ini seorang penggerak bisnis dari PT Keraton Indonesia yang beralokasi di Tanah Terban, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Jadi begini, Pak, kami ada ditugaskan dari salah satu mata kuliah kami untuk mewawancarai seorang pembisnis. Jadi saya mohon waktunya sebentar untuk menanyakan tentang bisnis yang Bapak jalankan. Jadi begini, Pak, pada perusahaan Keraton ini bergerak dalam bidang bisnis apa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin saya akan menjelaskan perusahaan kita sebenarnya bernama PT Keraton Jaya Indonesia yang baru berdiri sebenarnya sekitar beberapa bulan yang lalu di tahun 2019 ya, 2019 yang lalu. Namun sampai saat ini perusahaan kita ini sedang bergeraknya di bidang perdagangan dan juga bergerak di pertanian. Nah, di mana yang kita jalankan saat ini adalah perusahaannya belum kita gerakkan secara full untuk di dalam bisnis ini karena ada beberapa hal administrasi yang harus kita selesaikan lagi yang belum selesai sampai saat ini. Cuman karena kita hari ini sebenarnya bisnis kita hari ini bergerak di bidang perdagangan secara online sebenarnya hari ini. Online yang kita jalankan yaitu jual atau ekspor, kalau di sini namanya itu biak. Iya. Di sini ya, kalau di sini biak. Kalau bahasa kerennya di Amerika itu keraton. Kalau bahasa Latinnya itu Mitrazina speciosa. Jadi itulah jenis usaha yang sedang kita jalankan. Baik, Pak. Selanjutnya dalam perusahaan Bapak ini prinsip apa yang Bapak terapkan? Apakah prinsip keadilan kah, atau prinsip saling menguntungkah, atau prinsip bagaimana? Manajemen yang saya jalankan hari ini adalah manajemen saling menguntungkan dan juga masuk dalam dia keadilan. Artinya saya tidak menganggap bawahan itu sebagai orang kerja saya, namun bawahan saya ini saya anggap adalah mitra saya, karena dari mereka lah saya nanti bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, Pak, saya teringat dengan jawaban Bapak yang pertama tadi. Ini kan usaha ini bergerak di bidang ekspor, tentunya kan berskala internasional. Jadi, Pak, bagaimana strategi Bapak dalam meyakinkan konsumen itu terkait produk yang Bapak tawarkan? Ya. Strategi kita tidak sulit sebenarnya, meyakinkan daripada calon buyer ataupun customer kita yang akan membeli produk kita, selama memang mereka itu tertarik dengan produk kita dan mereka mengetahui produk yang kita jualkan. Cuman yang tersulit kita sedikit itu ketika memang dia tidak paham produk yang kita tawarkan, mungkin kita sedikit panjang untuk menjelaskan itu kepada mereka. Nah, yang terpenting adalah prinsip yang kita terapkan kepada mereka untuk meyakinkan pihak asing itu tidak mudah. Itu cukup sini. Tapi untuk meyakinkan mereka itulah memang kita jangan langsung mencoba menawarkan produk kepada mereka, tapi coba dibuat sebuah komunikasi secara intens dulu, berbicara bagaimana tentang negara dia dan kita menyampaikan bagaimana tentang negara kita, apa yang kita miliki di negara kita, baru kita masuk ke dalam tahap-tahap selanjutnya untuk coba menyelipkan produk yang ditawarkan kepada mereka. Baik, Pak, kami ini kan ada 5 pertanyaan. Jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak, dalam Bapak memasarkan produk ini, tantangan apa yang sering Bapak alami dan bagaimana solusi terhadap tantangan itu? Tantangan itu banyak sebenarnya, cuma terkadang kan ada yang bisa kita lewati dan ada yang memang tidak bisa kita lewati. Tapi yang paling tersulit
pada hari ini adalah ketika kita menawarkan produk yang sedang kita olah hari ini, yang kita buat hari ini adalah yang pertama kali belum ada kejelasannya regulasi tentang komoditi keraton ini di Indonesia, sehingga itu belum masuk ke dalam tahap perundang-undangan, masih kontroversi. Yang kedua, mencari buyer itu, mencari pelanggan itu sulit karena kita harus berkompetisi dengan vendor-vendor ataupun pesaing bisnis kita yang mulai dari kualitas produk dan juga dengan harga produk. Jadi itu kendala yang sedang kita lewati hari ini. Nah, bagaimana melewati ataupun mengatasi daripada kendala itu, ya kita tetap yakin saja dengan produk kita, usaha kita. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak. Nah, saya minta dari Bapak nih, menurut Bapak kira-kira faktor apa saja yang membuat perusahaan Bapak itu berhasil dalam bisnis ini Pak? Apakah faktor kerja sama tim kah, atau faktor sekarang lagi corona nih mungkin, atau gimana? Faktor utama apapun itu usaha, bukan hanya sekedar bisnis yang saya jalani hari ini dan segala sektor. Faktor yang paling mendukung adalah faktor kerjasama. Karena tanpa kerjasama kita tidak akan bisa berdiri sendiri untuk berkarya. Itu yang paling penting. Jadi Pak, terima kasih atas jawabannya atas pertanyaan saya tadi, dan teman-teman sekalian, sekian dari interview kita pada hari ini. Dan jika ingin mengetahui lebih detail terhadap produk yang ditawarkan pada perusahaan ini, bisa mengikuti Instagram Bapak Supian yang akan saya tuliskan di bawah ini. Jadi saya Syahrudin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah menonton video ini sampai habis, dan saya ucapkan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan, dan saya akhiri dengan salam hebat luar biasa, salam entrepreneur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.